Oke, baik. Kita mulai saja barangkali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore, Pak. Oke, baik. Apa namanya? Pada kesempatan ini kita masuk ke topik yang kedua ya, terkait dengan pengenalan ARGIS ya, ARGIS. Nah, jadi yang pada kesempatan ini kita masuk ke bab 4 yang terkait dengan pembuatan peta dasar. Nah, yang pertama terkait dengan pembuatan peta dasar ini adalah kita masuk ke tahap georeferensi atau rectify ya. Nah, jadi untuk diketahui oleh semuanya bahwa dalam proses ini adalah sebelum kita melakukan digitasi peta dasar di dalam software ARGIS, di awal apabila menjadi peta dasar yang kita gunakan dalam pembuatan peta itu adalah dari data raster ya, maka kita akan melakukan georeferencing terlebih dahulu. Nah, jadi di sini dijabarkan terkait dengan georeferencing itu atau rectify yang merupakan proses pemberian referensi geografi dari objek berupa raster atau image ya. Jadi jenis data jenis data atau peta dasar ya yang dulu kita pernah sampaikan, pernah kita diskusikan. Nah, itu yang akan kita gunakan pada kesempatan ini. Jadi data peta image itu ya, atau yang biasanya salah satu formatnya itu adalah JPEG seperti itu. Nah, jadi peta itu sebetulnya belum memiliki acuan sistem koordinat ke dalam sistem koordinat dan proyeksi tertentu. Nah, makanya di dalam proses ini akan kita lakukan istilahnya registrasi supaya data tersebut memiliki data koordinat yang tepat seperti itu ya. Nah, jadi proses ini diperlukan ketika akan melakukan input data berupa data raster ya. Jadi misalnya hasil scan ke dalam ARGIS ya. Jadi tahapannya pada kesempatan ini saya akan mempraktekkan di poin A ini ya, yakni georeferensi menggunakan koordinat yang tercantum dalam peta analog ya, seperti itu. Nah, ini saya coba buka dulu peta analognya. Nah, ini bisa kelihatan petanya ya. Bisa dilihat petanya yang saya buka itu. Bisa, Pak. Nah, jadi peta ini sebetulnya saya kirim di grup juga ya. Ya, untuk sebagai latihan kalian setelah perkuliahan hari ini. Nah, jadi itu datanya. Jadi data ini memiliki data koordinat di dalam sini ya, tetapi ketika kita input di dalam ARGIS, koordinat ini belum terbaca. Oleh karena itu kita harus melakukan georeferensi terlebih dahulu. Nah, minimal itu harus kita menentukan 4 titik ikat. Nah, di dalam file Excel yang saya kirim di grup itu, saya sudah mengambil data titik koordinat di 4 titik ya yang akan kita jadikan sebagai titik ikat nantinya. Nah, datanya itu misalnya titik ini ya. Lihat kursor saya ya, yang di pojok ini ya. Nah, di sini ada koordinatnya ya, yang atas sama yang di samping ini. Nah, di dalam file Excel itu juga saya sudah menginput data koordinat tersebut. Di sini yang pertama, kemudian saya ambil lagi di sini, yang pojok sini yang titik keduanya, kemudian yang di bawah sini adalah ketiga, dan di pojok bawah kiri ini adalah yang keempat untuk titik koordinatnya. Nah, hal itu bisa dilihat di dalam file Excel ini ya. Nah, ini ada 4 titik ya, 4 titik yang saya buat. Nah, di sini ada data X-nya ini ya. Tadi yang koordinatnya itu 116, 17, dan 30. Coba kita cek. Nah, ini 116 derajat, 17
detik 30 menit 30 detik seperti itu ya. Nah, itu data yang saya input. Nah, kemudian yang ini yang X-nya tadi, yang Y-nya itu adalah 8, 12 dan 30. Nah, kenapa di sini dijadikan minus? Karena memang letak geografis daripada daerah Nusa Tenggara Barat itu adalah di bawah Katulistiwa, maka itu adalah kita harus min ya, harus min. Kalau di atas garis Katulistiwa itu nilainya positif. Itu aturan mainnya seperti itu ya. Makanya di sini minus ya, walaupun di sini awalnya itu adalah 8, 12, 30. Saya kayak di sorry nggak muncul ini ya. Jadi itu ya datanya yang saya kirim ke grup itu dan bisa dicek ya. Nah, oke, saya masuk ke ArcGIS-nya ya. Nah, tapi sebelum itu ya bisa kita buatkan foldernya dulu di luar sini. Nah, folder kerja kita. Misalnya di sini kalau saya membuat foldernya itu praktek modul 02. Jadi isian datanya adalah ini, tetapi kalau untuk data ArcGIS-nya bisa kalian buat folder tersendiri, tetapi boleh juga digabung dalam folder ini. Nah, pada kesempatan ini saya gabung saja data-data hasil dari ArcGIS nanti akan tersimpan di dalam folder ini ya. Nah, ini saya buka ArcGIS-nya terlebih dahulu, star map-nya ya. Nah, ini data yang Y tadi ya, 8 derajat, 12 menit, 30 detik ya. Nah, sesuai dengan ini 8, 12, 30. Seperti itu. Nah, jadi data-data ini ya untuk titik pertama, titik 2 juga ada datanya yang warna biru, di titik ketiga ada yang kuning ini ya, dan seterusnya. Ini sambil kita menunggu proses membuka program ArcMap-nya. Nah, ini adalah langkah-langkah yang bisa kita gunakan dalam proses dalam proses melakukan georeferencing atau rectify itu ya. Nah, tentu yang pertama adalah kita membuka ArcGIS-nya itu sendiri dan selanjutnya membuka Arch Catalog ya. Jadi di dalam Arch Catalog ini kita untuk mengakses file yang kita simpan tadi ya, data rasternya. Nah, selain dengan menggunakan tools Arch Catalog, kita juga bisa menggunakan add data ya. Add data dalam ArcGIS itu untuk menginput data raster atau peta yang menjadi acuan kita tadi ya, yang akan kita melakukan georeferencingnya. Ini masih dalam proses ArcGIS-nya. Nah, di sini udah kelihatan ArcMap-nya itu ya. Nah, jadi di sini saya pertama menggunakan ini ya, new maps dengan blank map. Oke. Ya, seperti itu. Nah, tadi untuk menginput data raster itu bisa kita melalui Arch Catalog ini dan juga bisa menggunakan tools add data. Terserah mau pakai yang mana, nanti sama saja ya. Nah, misalnya di sini saya pakai add data ya. Add data, kita cari datanya ya. Tadi adalah praktek modul 02 ya foldernya. Tetapi kalau kalian belum memiliki folder bisa dibuat dulu. Nah, membuatnya itu bisa melalui Windows Explorer atau di Arch Catalog-nya itu sendiri untuk membuat folder ya, membuat folder. Nah, di sini karena saya sudah membuat foldernya melalui Windows
Explorer tadi, jadi tinggal saya gunakan folder yang saya buat ini. Nah, saya buka di sini ada data apa namanya raster tadi ya, peta sebaran BCB Kecamatan Bayan dengan tipe file yaitu JPEG ya. Nah, ini ada file koordinat yang Excel tadi ya. Ini saya tutup dulu. Nah, ini data peta sebaran BCB Kecamatan Bayan ini yang akan saya input untuk dilakukan georeferensi. Saya add data tersebut. Ya, kita menunggu proses apa namanya. Nah, jadi karena apa namanya peta atau data raster yang kita input tadi tidak ada apa namanya titik referensi koordinatnya, maka akan ada peringatan di sini. Jadi tidak diketahui spasial referensinya atau data spasialnya, maka kita pilih saja oke ya. Nah, jadi dia ini belum ada koordinatnya ya. Jadi kalau kita perhatikan di bawah sini koordinatnya ini masih error, enggak diketahui ya. Jadi di sini unknown units ya, seperti itu ya. Jadi masih belum kebaca anunya apa namanya datanya. Nah, kemudian langkah selanjutnya kalau sudah kita masukkan data ini, maka kita bisa mengatur koordinat layers-nya dengan klik kanan ya. Dengan klik kanan kita pilih properties. Nah, kemudian kita arahkan tab-nya ini di koordinat sistem. Di koordinat sistem. Jadi di sini saya akan menggunakan WGS 1984. Jadi sudah ada di sini ya. Nah, biasanya itu ada di geografis koordinat sistem ya. Nah, di sini yang Word ini ya. Nah, ini karena saya sudah jadikan sebagai koordinat favorit ya, karena akan selalu saya gunakan sehingga dia langsung muncul di awal ini di folder favorit. Nah, tetapi kalau belum ada di sini kita bisa mencarinya itu di sini melalui ini geografis koordinat sistem, kemudian kita cari di bawah yang Word dan pilih yang WGS 1984. Nah, tapi misalnya koordinat ini sering akan kita gunakan nantinya untuk mempercepat proses pencariannya, itu kita bisa jadikan dia sebagai favorit dengan mengklik tanda bintang ini ya. Nah, add to favorit. Nah, tetapi karena di sini saya sudah menjadikannya sebagai favorit, maka saya tinggal memilih sistem koordinat ini dan mengklik OK seperti itu. Nah, OK, sudah diatur titik koordinatnya ya. Kemudian kita lihat data Excel-nya. Ya, sebentar. Oke, sudah kelihatan file Excel-nya ya. Halo. Iya, Pak, kelihatan. Oke. Iya, Pak. Enggak terputus ya. Enggak, Tadi, Pak, lancar. Oke. Jadi saya lanjut, ini saya sudah punya data koordinat yang saya salin dari data raster peta itu sendiri ya. Nah, di sini. Misalnya coba kita zoom ini, yang untuk titik pertama ini adalah ini ya. Jadi datanya sudah catat di Excel. Tapi boleh juga kalau tidak mau dicatat ya. Kalau kita nanti akan menggunakan langsung data ini ya. Artinya tidak kita rubah ke desimal lagi. Nah, setelah memiliki apa namanya koordinat dari layers yang menjadi ruang kerja kita, maka langkah selanjutnya sudah bisa kita melakukan penentuan titik ikat ya, mulai yang pertama sampai dengan yang keempat. Jadi aturannya itu adalah minimal 4 titik ikat, lebih juga tambah bagus ya, tetapi kalau kurang dari itu akan tidak akurat apa namanya penentuan koordinatnya. Nah, masuk ke tahap inti daripada georeferencing ini. Di sini saya sudah mengaktifkan fitur georeferencingnya, tetapi kalau di
RMAP-nya kalian belum ada ini, maka itu bisa diaktifkan terlebih dahulu dengan melakukan klik kanan di luar sini sembarang ya. Nah, klik kanan akan muncul dialog seperti itu, kelihatan ya. Nah, kalau muncul dialog seperti ini, maka kita harus mengklik georeferencing-nya ini. Artinya kita centang dia supaya aktif. Nah, di sini saya sudah mengaktifkan, makanya di sini kelihatan tanda centangnya. Tetapi kalau yang belum diaktifkan, maka akan kelihatan seperti yang lain ini yang belum ada tanda centangnya. Nah, seperti itu ya. Jadi harus diaktifkan dulu di sini, baru ada di tools bar yang tampil atau yang tampak di apa namanya antarmuka daripada program RMAP-nya. Nah, di sini ada georeferensinya. Kemudian di sini kita harus menseleksi peta atau data raster yang akan kita lakukan georeferencing. Karena di sini hanya ada satu data raster yang kita input, maka data inilah yang sedang aktif sekarang, peta sebaran BCB di Kecamatan Bayan. Tetapi kalau misalnya banyak data raster, nanti akan banyak pilihan di sini, ya. Tapi kalau satu ya akan aktif satu ini saja. Nah, kemudian di sini ada beberapa tools yang akan kita gunakan. Nah, yang pertama akan dalam proses ini kita akan menggunakan add control points. Jadi akan kita buatkan titik kontrol atau titik poinnya atau titik ikat yang pertama ya dengan mengklik ya ini. Nanti kalau kita arahkan kursornya ada tulisan add control points di situ. Kita klik ya. Nah, namun yang supaya lebih akurat penentuan titik koordinat ini, maka kita harus melakukan zoom in dulu di apa namanya lokasi koordinat yang akan kita tentukan titiknya. Ya, bisa kita menggunakan fasilitas zoom ini. Ya. Nah, kalau masih kurang, bisa kita perbesar sampai perbesar lagi ya. Nah, kita klik kembali ya. Di sini kita coba arahkan di posisi tengah-tengah. Tengah ke atas, tengah ke bawah, kiri dan kanan dan seterusnya. Kita perkirakan. Kita klik kiri sekali ya akan muncul satu hijau. Kemudian kita klik kanan. Kursornya jangan digeser atau digerakkan, ditahan. Kemudian klik kanan, maka ada 3 pilihan ya. Ada 3 pilihan. Kalau yang input X and Y X and Y ini adalah apabila kita menggunakan data koordinat dalam bentuk desimal. Tetapi tadi karena kita memiliki data koordinat degree atau yang derajat itu, maka kita langsung bisa menggunakan input DMS of long and latitude ya. Seperti itu. Nah, jadi tinggal kita klik kiri di pilihan input DMS ini. Maka akan muncul kotak dialog seperti ini ya. Nah, longitude ini adalah yang merupakan nilai X dan latitude-nya ini adalah nilai Y-nya. Seperti itu ya. Nah, sementara perhatikan juga di sini ya. E dan S-nya ini tidak ada. Ini biasanya langsung otomatis ya, tetapi tidak salah juga ketika kita menginput datanya kita harus memperhatikan. Oke, baik, karena tadi kita sudah memiliki data yang kita catat di Excel. Nah, itu kenapa kita perlu mencatatnya terlebih dahulu di luar ya, ketika dalam proses apa namanya seperti ini kita tidak mencari-cari lagi angka-angka itu, tinggal kita buka file Excel-nya. Nah, di sini ada data koordinatnya yang untuk titik pertama ini misalnya 116, 17 dan 30. Nah, ini kita masukkan ke sana ya. Misalnya 116 ya, kita tulis 116. Nah, di sini ada 17 tadi, kemudian di sini adalah 30 ya, E-nya tetap. Nah, itu ya, jadi ya 17 30 ya. Nah, ini 116 17 30. Kemudian yang keduanya ini adalah yang ini. Jadi tinggal kita menggunakan ini. Tapi kalau yang menggunakan pilihan pertama yang input X dan Y tadi itu, kita hanya memasuki nilai yang ini yang saya cetak kembali ini, karena di sini saya sudah melakukan konversi ke
koordinat desimal ya. Nah, tapi karena kita menginput data DMS-nya, maka nilai yang ini yang akan kita input. Begitupun yang Y, maka kita akan menginputnya adalah angka 8, 12, dan 30. Coba kita cek di sini ya. Ini 8, 12, dan 30. Oke, bisa diikuti ya. Oke. Nah, kalau sudah kita input ini, maka tinggal kita oke. Nah, maka akan menyesuaikan di mana lokasinya itu. Di sini akan hilang data raster tadi, tapi jangan kaget ya, jangan panik. Itu bisa kita kembalikan dengan mengklik ini full extend ya, fitur yang gambar bola dunia ini. Nah, maka akan muncul. Nah, inilah yang tadi ya, yang awalnya ketika kita klik itu maka angka 1 dan silang ini berwarna hijau, tetapi sekarang sudah berubah menjadi warna merah. Nah, ini yang titik ikat yang pertama. Kemudian kita masuk ke titik ikat yang kedua. Sekarang kita zoom lagi lokasinya. Titik ikat ini terserah ya, tidak selalu di pojok seperti yang saya contohkan, tetapi pada umumnya biasanya akan mengambil seperti itu ya. Bisa juga di tengah dan lain sebagainya, tetapi akan lebih bagus adalah di bagian luar yang mengelilingi daripada area data raster itu. Nah, ini saya zoom untuk titik yang kedua. Saya klik lagi di atas ini, add control point ya. Nah, kita arahkan kursornya, belum diklik ya, arahkan kursor di yang kita perkirakan sudah berada di posisi tengah-tengah, maka kita klik kiri sekali dan tahan, lalu kita klik kanan sekali ya. Maka selanjutnya kita pilih DMS ya. Ya, kita input data DMS-nya. Muncul seperti ini lagi sama. Maka kita akan menginput data X dan data Y-nya. Kita lihat lagi di Excel yang poin kedua yang ingin kita jadikan sebagai titik ikat kedua. Nilai X-nya adalah ada di angka 116, 30, dan 0. Nah, oke, sekarang kita input datanya. 116, kemudian berapa tadi? 30 dan 0 ya. Ini 30 dan ini ada 0-nya ya. Kemudian untuk data Y itu ada 8, 12, 30. 8, 12, 30. Nah, ini kita rubah. Nah, ini tetap yang sama centangnya. Lalu kita pilih OK. Nah, akan hilang. Kita kembalikan dengan mengklik kiri full extend ini. Maka akan kembali dan sudah bertanda merah lagi ya. Untuk 2 titik. Sekarang kita masuk ke titik yang ketiga ya. Saya akan zoom in dulu lokasi yang akan saya jadikan sebagai titik ikat yang ketiga. Nah, jadi selanjutnya masih sama, kita pilih lagi yang di georeferencing ini, yang tools at control points ya. Kita arahkan kursor ke titik tengah-tengah yang menurut kita sudah tepat ya. Kita klik kiri sekali, langsung klik kanan ya. Jadi di situ sudah angka 3 karena merupakan titik yang ketiga yang kita buat. Nah, kita input data DMS-nya lagi berapa ya. Kita cek yang kita catat di Excel tadi, misalnya data X-nya adalah 116, 30, dan 0. 116, 30 ya. Jadi 116, 30, dan 0. Ini kita bulatkan 0-nya. Kemudian yang data Y itu adalah 8 dan 25. Nah, ini 8 dan 25. Sedangkan di sininya adalah 0. Nah, sudah. Lalu selanjutnya kita pilih OK. Jadi udah ditetapkan titik yang ketiga ini sudah berubah warna menjadi merah. Nah, ini tidak hilang seperti yang tadi karena 2 titik ikat sudah berposisi di tempat yang tepat dan juga yang ketiga ini. Nah, tapi untuk memunculkan semua supaya fit layar ya, maka kita bisa pilih full extend lagi. Nah, ini 1, 2, 3. Tinggal yang terakhir kita zoom lagi lokasinya. Nah, seperti ini.
Nah, tinggal kita pilih tools add control point dan kita arahkan lagi untuk menambah titik kontrol atau titik ikat yang terakhir atau yang keempat ya. Klik kiri sekali, klik kanan sekali, kita pilih. Halo, tes. Halo, Bisa halo. kedengaran suara saya? Dengaran, Pak. Oke, sudah. Tadi Dia suka hilang-hilang, Pak. ya, Suaranya suka hilang-hilang dari tadi. oh suka hilang-hilang dari tadi ya. Tapi baru-baru ini sih, nggak dari awal. Oh, oke, oke. Tapi di tahap proses tadi udah kelihatan semua ya. Iya, Pak, kelihatan. Oke, jadi saya sambil rekam juga ya, nanti bisa saya share rekamannya ini. Oke, saya lanjut, saya share screen lagi ya. Nah, sekarang kita masuk ke titik ikat yang keempat ya. Titik ikat yang keempat ini saya cek di Excel-nya, di sini ada nilai X-nya itu adalah 116, 17, dan 30. Ya, 116, 17, dan 30. Kemudian nilai Y-nya adalah 8 dan 25. Oke, di sini 0. Nah, oke, berarti kita sudah menentukan 4 titik ikat untuk melakukan georeferencing eh, data raster peta sebaran BCB Kecamatan Bayan ini ya. Nah, untuk mengecek errornya atau validnya data yang kita input tadi, maka kita bisa mengeceknya di fitur view link table di toolbar-nya georeferencing. Nah, ini ada tabel ya yang saya arahkan, itu bisa langsung bisa langsung diklik di situ ya. Ini saya coba klik. Nah, di sini ya kita lihat. Ini saya coba. Nah, ini kalau kita perhatikan maka angka 1 dan 4-nya ini adalah eh, apa namanya? Ya, seperti itu ya. Nah, jadi untuk kita cek errornya adalah dengan memperhatikan nilai total RMS error. Nah, semakin kecil atau semakin kurang dari angka 1 itu semakin bagus. Tapi ini nilai errornya masih lebih ya, lebih dari 1. Artinya di sini adalah 1,2 ya. Nah, di sini kita bisa melakukan pengaturan supaya nilai errornya itu mendekati 0 seperti itu ya, dengan melakukan pilihan di sini ya untuk transformation. Kita pilih di sini ada beberapa pilihan.
yang bisa kita gunakan, misalnya di sini saya pakai projective transformation. Nah, di sini sudah berubah menjadi 0 untuk errornya. Residualnya juga baik X maupun Y itu sudah 0. Artinya data ini sudah tidak error lagi, artinya dia sudah valid ya. Kalau sudah seperti ini, maka tinggal kita save dengan mengklik icon save pada menu bar ini ya. Kita save, maka kita akan memberikan nama savingnya, misalnya apa ya? Misalnya namanya itu adalah peta praktek 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 02 ya, misalnya seperti itu. Saya save ya. Nah, saya save datanya, saya keluarkan. Nah, langkah selanjutnya adalah kita melakukan rectify untuk menyimpan data koordinat yang kita tentukan tadi dengan cara kita klik di sini di georeferensi ya. Kita klik di sini maka akan muncul beberapa pilihan di sini ya, di toolbar ini. Nah, di sini kita memilih rectify ya untuk melakukan penyimpanan data koordinat yang kita tentukan itu. Nah, kita klik rectify ya. Kita tunggu saat ya, masih dalam proses seperti itu. Nah, di sini muncul ya, muncul pilihannya. Dan di sini output location bisa kita pilih mau simpan di mana. Nah, coba kita pilih foldernya. Di sini tadi kita menggunakan folder praktek modul 02 ya. Di sini kita buka ya. Sorry. Ini tadi ya. Coba kita ulang lokasi penyimpanannya ya. Jadi ya, kita menggunakan praktek modul 02 itu ya. Jadi kita add foldernya. Nah, jadi datanya ini bisa kita rubah nama petanya ini. Ya. Nah, misalnya peta sebaran BCB itu ya menjadi peta praktek 02. Nah, ini tinggal kita save ya, kita save untuk menyimpan data tersebut. Saya klik save, tinggal kita menunggu proses savingnya atau proses penyimpanan. Nah, di sini udah menunjukkan. Nah, kalau kita mau data ini tersimpan juga di data raster tadi, tinggal kita pilih georeferencing ini. Georeferencingnya ini, tinggal kita update georeferencingnya, maka akan tersimpan. Nah, ini kita hapus yang lama ini ya, supaya kita menginput kembali data raster yang kita georeferencing atau rectify tadi. Ini saya hapus ya. Ini saya remove. Saya lakukan add kembali data raster yang sudah kita lakukan rectify supaya bisa menjadi data dasar kita ya nantinya. Nah, tadi saya memberikan nama adalah peta praktek 02. Nah, ini yang akan kita add atau yang kita input. Nah, maka akan muncul seperti ini ya. Nah, jika kita gerakan kursornya di angka bawah ini yang titik koordinat ini sudah menunjukkan ya 116, tapi di sini sudah menunjukkan dengan data koordinat berupa data desimal decrease ya. Nih 116 dan min 8 ya lokasinya. Artinya keberadaan data ini peta Kecamatan Bayan ini sudah terbaca ya
dengan memiliki data spasialnya seperti itu. Artinya ini sudah bisa kita gunakan data tersebut, ya, bisa menjadi rujukan ketika dalam proses pembuatan peta dasar atau peta tematik sesuai dengan tujuan pekerjaan kita. Nah, seperti itu langkah-langkahnya. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah selesai proses georeferencing itu. Nah, selanjutnya tinggal kita membuat data-data vektornya, ya, baik itu berupa poligon, polyline, ataupun berupa poin. Dan tentu untuk penginputan atribut tabelnya. Nah, di sini saya contohkan untuk menambahkan data vektor dari data raster yang sudah kita lakukan registrasi tadi, ya. Misalnya di sini saya mengaksesnya melalui Ars Catalog. Saya klik. Nah, di sini kita harus menuju ke data folder kerja kita tadi, ya. Nah, misalnya di STPL, kemudian di 01 STPL ini saya simpan di folder mata kuliah Sistem Informasi Geografis, dan saya menggunakan tadi adalah di folder praktek modul 02 itu, ya. Nah, saya klik tanda panah tanda plusnya itu. Nah, kalau kita mau buat penyimpanan data vektornya itu adalah di sini, maka kita gunakan folder ini dengan mengklik kanan, ya. Ini untuk menambah data shape file, ya, shape file berupa data vektornya. Ini saya klik kanan, ya, tunggu karena masih dalam proses loading, ya. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Kita mengarah ke new. Nah, kita tunggu, ya, karena di sana nanti ada beberapa pilihan lagi setelah new ini. Masih loading, ya. Jelas suara saya, ya? Oke, ini sudah muncul. Kita pilih save file, ya. Kita akan membuat, Jelas, Pak. oke, kita akan membuat save file namanya, ya. Nah, save file. Nah, yang pertama terserah mau buat yang poin dulu, mau buat yang polyline dulu, mau buat poligon dulu, dan seterusnya. Itu tergantung dari kebutuhan kita. Nah, sekarang saya coba buat yang poin terlebih dahulu, ya. Nah, ini jenis data vektor yang akan kita buat. Nah, nama save file-nya kita berikan nama. Nah, yang untuk diperhatikan ketika pemberian nama data vektor ini, itu tidak boleh ada spasi. Seperti itu, ya. Misalnya di sini saya buatkan data poin ini adalah elemen spam, misalnya seperti itu, ya. Nah, misalnya di sini saya nama elemen spam. Jadi untuk memberikan spasi itu saya gunakan underscore, ya. Nah, tapi kalau gunakan spasi langsung nanti tidak bisa dilanjutkan atau error. Nah, setelah memberikan nama ini, lalu kita menentukan koordinatnya. Nah, di sini kan belum terbaca koordinat daripada shape file yang kita buat. Oleh karena itu, kita tentukan dulu koordinat yang akan kita gunakan dengan mengklik di edit ini, ya. Nah, maka akan muncul lagi seperti ini. Nah, saya dalam praktek ini menggunakan sistem koordinat WGS 1984. Nah, caranya tadi sama dengan yang saya sampaikan di awal, ya, ketika menentukan sistem koordinat dari layar atau ruang kerjanya kita.
Ini saya pilih, selanjutnya saya oke. Nah, di sini sudah ada sistem koordinatnya yang sudah terbaca. Tinggal kita oke, ya. Nah, kita oke. Nah, maka akan langsung muncul di sini ya. Nah, di Arch katalognya pun akan muncul elemen spam SAP. Di sini juga sudah muncul. Tetapi misalnya muncul di Arch katalognya muncul, tetapi di apa namanya tabel of content ini tidak muncul, itu bisa kita klik kiri, tahan dan tarik masukkan ke jendela kerja kita. Ya, tapi karena ini sudah masuk, maka ini tinggal kita lakukan digitasi nantinya. Nah, namun saya ingin membuat dulu semuanya, ya, yang data vektor, apa namanya, poin, poligon, dan polyline ya. Nah, yang selanjutnya yang poin, karena poin sudah, maka yang selanjutnya saya gunakan yang apa namanya polyline lagi ya. Di sini fiturnya kita pilih yang polyline. Nah, nama filenya kita ubah atau kita berikan nama. Misalnya di sini saya berikan nama jaringan spam. Oke, kita tentukan lagi koordinatnya seperti biasa ya, yang sebelumnya. Oke, sudah muncul di sini, maka kita oke. Nah, di sini muncul jaringan spamnya. Kemudian yang saya buat lagi adalah poligonnya. Yang save file. Nah, ini saya pilih yang poligon. Pemberian nama. Misalnya di sini saya membuat poligon itu adalah yang area ya. Misalnya Kecamatan Bayan ya. Kecamatan Bayan. Jadi tidak ada spasi ya, tidak ada spasi. Kalau kita mau memberikan jarak itu bisa kita akalin dengan menggunakan underscore. Kita berikan koordinatnya lagi, oke. Dan oke ya. Nah, sekarang sudah kita memiliki 3 jenis data vektor ya. Ya, data vektor atau shape file yang bisa kita lakukan digitasi di lembar kerja ini dengan menggunakan peta dasar yang sudah kita lakukan rectify atau registrasi sebelumnya. Nah, untuk memulainya itu misalnya saya memulai dengan digitasi elemen spam ya. Nah, kita klik kiri elemen spam ini, kemudian klik kanan. Di sini ada edit features ya. Edit features kita arahkan ya. Nanti ada pilihan di sini aktif start editing. Kita klik kiri. Nah, kita klik apa namanya? Start editing ya. Untuk mengaktifkan apa namanya editor itu bisa juga di sini nanti ya, sama dengan proses ketika saya mengaktifkan fitur atau tools georeferencing. Sekarang untuk apa namanya memberikan akurasi yang tepat ketika melakukan digitasi, maka peta dasar yang menjadi acuan ini bisa kita zoom terlebih dahulu. Nah, misalnya di sini ya. Nah, ini saya akan melakukan digitasi untuk yang data elemen spam. Data elemen spam di sini di dalam peta ini adalah yang berwarna biru ini ya, titik-titik yang warna biru. Nah, coba kita perhatikan di legendanya. Nah, ini ya. Kalau yang kuning itu data benda cagar budaya, tapi kalau yang elemen spam itu yang data yang biru. Jaringan spam adalah yang biru, maka yang akan kita lakukan digitasi berdasarkan kondisi data-data ini ya. Yang pertama adalah ini elemen spamnya kita lakukan apa namanya digitasi ya. Saya di sini ya. Nah, ini yang tadi kita pilih lagi di sini yang poin ya, yang poin. Nah, tinggal kita arahkan ke titik yang pertama, klik sekali, arahkan titik kedua, klik lagi sekali, klik kiri aja. Nah, begitu juga di titik berikutnya, klik kiri. Untuk yang titik-titik itu ya, kita arahkan. Semakin kita zoom, semakin bagus akurasinya.
Nah, begitu seterusnya ya. Sampai semua kita lakukan digitasi. Nah, kalau sudah semua misalnya kayak gini, tinggal kita apa namanya klik di luar ya dan pilih editor ini ya. Kita klik editor, ada pilihan save stop editing dan save edit ya. Kalau kita masih mau melanjutkan editing dan kita hanya ingin menyimpan terlebih dahulu, kita bisa memilih save edit. Tapi kalau kita ingin mengakhiri dan menyimpan data yang kita lakukan digitasi tadi, kita bisa pilih stop editing. Kita klik stop editing, maka akan ada peringatan untuk melakukan penyimpanan atau tidak terhadap data yang kita lakukan digitasi. Karena kita ingin menyimpannya, maka kita akan memilih yes. Nah, jadi data ini sudah kita simpan. Nah, coba kita stop apa namanya nonaktifkan dulu yang data dasar yang kita jadikan acuan. Nah, inilah data-data poin yang kita lakukan digitasi tadi, titik-titiknya. Oke, itu yang untuk poin atau titik ya. Nah, kemudian adalah yang jaringan spam. Nah, jaringan spam ini untuk memulai digitasinya yang pertama adalah sama seperti yang poin tadi atau elemen spam, kita klik kanan, kita mengarahkan ke edit features dan klik start editing. Nah, di sini kemudian kita pilih yang ini ya. Yang ini. Create features yang kita klik dia. Nah, kita pilih yang jaringan spam, kita pilih yang akan kita gunakan karena berupa garis, maka kita pilih yang lain. Nah, kita pilih yang lain, maka selanjutnya kita sudah bisa memulai digitasi. Misalnya mulai dari sini. Nah, ini tinggal klik kiri, kita arahkan ya. Nah, kalau mau mengakhiri digitasinya di situ adalah dengan melakukan klik kanan, klik kiri 2 kali dengan cepat ya. Kemudian lanjut lagi digitasinya, misalnya ini yang untuk berikutnya. Nah, kita digitasi lagi arahnya. Nah, untuk memperbesar, memperkecil bisa kita gunakan juga scroll di mouse kita ya. Nah, ini makin besar zoomnya, makin bagus akurasi digitasinya. Nah, kita mengecilkan juga melalui itu juga bisa. Nah, bisa juga kita tekan scroll di mouse itu untuk misalnya menggunakan fitur setengah tadi untuk menggeser ya. Saya di sini, nah, ke kanan terus mulai lagi. Nah, itu berarti sudah itu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi di sini seperti itu. Oke, sekarang kita lanjutkan dari sini. Semakin teliti kita melakukan digitasi, itu semakin bagus akurasinya ya. Nah, jadi karena ini hanya sebagai contoh, saya coba mempercepatnya seperti itu ya.
Nah, kalau sudah kita klik di luar ya, misalnya seperti ini, coba kita nonaktifkan ke dasar sebagai acuan tadi, maka akan kelihatan jaringan yang kita edit atau yang kita lakukan digitasi tadi seperti ini. Nah, jaringannya seperti ini tadi ya. Nah, mengikuti yang garis biru. Nah, seperti itu. Nah, kalau udah selesai seperti ini digitasinya sama dengan yang poin tadi atau elemen span, kita pilih editor, kemudian pilih stop editing dan pilih simpan. Yes. Oke. Berarti data ini sudah tersimpan di dalam folder yang kita tentukan di awal sebagai tempat penyimpanan data pekerjaan kita ini. Nah, sekarang untuk yang data data vektor ini yang poin dan polyline itu sudah kita lakukan digitasi. Yang berikutnya adalah tinggal data poligon ya, yang di sini adalah merupakan kecamatan Bayan. Artinya kita akan membuat area kecamatan Bayan ini ya, kita lakukan digitasi seperti itu. Nah, untuk melakukan atau memulai digitasinya ini bisa kita coba di sini tadi kita zoom. Oke. Bisa kita mulai misalnya melakukan digitasinya itu ya dari sini. Nah, sama kita klik kanan, kita pilih edit features, start editing. Kemudian kita klik lagi di sini, create features dan pilih kecamatan Bayan ini. Nah, karena ini bentuknya tidak beraturan, maka kita pilih yang poligon. Kalau yang segi 4 itu bisa kita gunakan yang rectangular, kalau yang bulat itu circle dan seterusnya. Tetapi karena di sini kita menggunakan area yang tidak beraturan, maka kita pakai yang poligon itu sendiri. Nah, di sini misalnya mulai titik digitasinya, ya. Nah, anggaplah seperti ini. Ini tinggal diklik sesuai dengan batasannya itu, klik kiri aja, ya. Ini saya kasar aja ya untuk mempercepatnya. Nah, nanti kalau kalian melakukannya, mempraktekannya, nanti bisa dibuat yang lebih rapi lagi ya untuk melakukan digitasinya ini. Ini sebagai contoh saja supaya lebih cepat saya buat seperti ini. Ini sampai kembali ke titik awal di mana kita memulai lakukan digitasi tadi ya. Nah, misalnya sudah sampai sini, kita klik 2 kali maka akan berakhir proses digitasinya. Tinggal klik ini. Nah, kita klik di luar supaya tidak terselect data vektor yang kita buat itu. Nah, artinya di sini data vektor poligon, polyline dan point itu sudah kita buat ya. Nah, misalnya seperti ini. Nah, kemudian bagaimana supaya ini kan ada beberapa batas-batas desanya ya yang memberikan dengan simbol warna yang berbeda di masing-masing desa. Itu kita bisa lakukan digitasi lagi atau editing terhadap shape file kecamatan Bayan ini ya. Tadi kita sudah stop, sekarang kita start editing lagi.
Tapi untuk mempermudah editingnya itu kita buat layarnya ini transparan terlebih dahulu. Dengan cara klik kanan, pilih properties. Kita tunggu ya berapa saat di sini. Masih dalam proses. Nah, di sini sudah muncul ya dialognya, kita mengarahkan ke display. Nah, display ini untuk memberikan transparansi terhadap layar itu. Nah, maksudnya kenapa saya transparankan ini, karena supaya saya bisa mempermudah melihat batasan dari masing-masing desa di Kecamatan Bayan itu ya. Tapi kalau 100% seperti yang ini, itu nggak muncul, nggak nampak peta dasar yang menjadi acuan kita. Maka saya terlebih dahulu akan membuatnya menjadi transparan dulu, supaya mempermudah ya. Misalnya di sini saya pakai misalnya 90% ya transparannya, jadi cukup transparan. Nah, makanya di sini kayak semacam nggak kelihatan ya. Tapi kalau mau apa namanya mengurangi lagi, bisa juga, tinggal kita atur lagi versennya, misalnya hanya 70%. Nah, ini ya kelihatan seperti itu. Kemudian kita lanjutkan start editingnya lagi. Oh, ini jadi masih dalam mode editing ya untuk data ini. Tinggal kita lakukan pemotongan poligon ya. Nah, di sini kita menggunakan tools cut polygon tool namanya. Nah, di sini muncul. Kalau kita arahkan kursornya itu langsung nampak di sini dia. Ya, kita pilih cutnya. Nah, berarti kita harus menyeleksikan dulu ini ya. Nah, ini kita klik dulu di data vektornya Kecamatan Bayan, baru kita pilih cut polygon. Nah, aturannya itu kita harus memulainya itu di luar dari batas ini untuk memulai digitasi cutting polygon. Misalnya di sini kita mulai ya untuk membuat batas desa Mumbul Sari. Misalnya kita mulai dari luar sini ya. Nah, kita mulai. Sampai keluar lagi di sini, keluar dari poligon Kecamatan Bayang. Kita klik 2 kali. Nah, maka akan membentuk suatu batasan tersendiri untuk Mumbulsari. Begitupun dengan batas yang lain, misalnya kita mulai lagi dari luar. Nah, ini adalah untuk desa akar-akar misalnya. Nah, nanti bisa kalian lebih rapi lagi ya untuk digitasinya. Nah, ini sama, harus keluar juga dari sini. Nah, udah terbentuk satu kelurahan lagi. Nah, kemudian selanjutnya di sini ya, yang apa namanya Sukadana desanya kita mulai. Jangan lupa untuk memulai ketika proses cutting poligon ini, kita memulai dari garis luar poligon yang akan kita potong. Selanjutnya seperti itu, seterusnya. Nah, udah membentuk sendiri lagi desa itu. Nah, boleh juga ketika kita ingin memulai potong yang ini, yang hijau ini, ya. Nah, tidak selamanya mulai dari atas ini ya, boleh di bawah juga mulainya. Sama saja ya.
Oke, saya rasa begitu ya caranya. Tinggal kalau kita menyimpan, tinggal kita klik di luar dan saving. Atau stop editing juga boleh, langsung simpan. Nah, kalau kita mau munculkan kembali, ya supaya tidak begitu transparan, itu bisa kita nolkan transparannya. Oke, maka akan muncul di sini seperti itu ya. Nah, untuk supaya bisa membedakan mana desa ini desa itu, maka kita harus lakukan edit apa namanya atribut tabel ya. Tapi akan saya bahas di pertemuan berikutnya ya. Nah, ini sudah banyak sekali langkahnya, mungkin nanti kalian bisa mengikutinya satu persatu. Nah, ini saya pekerjaan ini saya simpan dulu supaya bisa dilanjutkan di tahap yang berikutnya. Misalnya di sini saya save ya, atau pilih ini juga boleh. Nah, ini misalnya saya memakai folder ini tadi ya, praktek 02, dan di sini juga boleh kita ganti namanya. Misalnya kita praktek 02. Nah, ini langsung save. Tipe filenya itu ArcMap dokumen ya, biasanya MXD, kita save. Nah, jadi data ini sudah tersimpan semua dan bisa kita gunakan untuk melakukan pekerjaan selanjutnya ataupun digitasi yang selanjutnya nanti atau yang berikutnya. Kalau penyimpanannya, nah ini dia folder tadi yang praktek 02 itu yang awalnya hanya 2 data ini, sekarang sudah penuh ya, sudah banyak file-filenya. Nah, ini tadi ada elemen spam ya, data poin tadi yang kita buat, kemudian ada jaringan spam yang kita buat jaringannya, kemudian ada Kecamatan Bayan yang kita buat untuk sebagai wilayah administrasi peta yang kita gambarkan ya. Dan ada juga data peta dasar yang menjadi acuan yang kita simpan ketika dalam proses georeferencing tadi. Barangkali itu demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Selanjutnya kita masuk ke dalam proses diskusi ya. Kalau ada yang mau dipertanyakan, saya persilahkan.